Caramu ajaib menolong hidupku yang tak kupikirkan, itu kau sediakan. Jalanmu ajaib membuka jalanku, sungguh ku bersyukur padamu Yesusku. Ku sembah Kau Tuhanku berkuasa, takkan ku ragu mengikut-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku terhebat, sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Sungguh Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Kita sembah Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dan lewat pujian ini kita nyatakan bahwa ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk menolong kita, dan sungguh caranya ajaib. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku, bersama saya Dewi Wijaya, saya akan membagikan berkat firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan kita akan belajar bagaimana penyertaan dan cara Tuhan yang ajaib terjadi atas kehidupan kita. Satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ketiga dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ada satu peristiwa yang luar biasa dalam kisah 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini. Saudaraku, bagaimana Elia mengalami satu musim yang Tuhan izinkan, yaitu namanya musim kekeringan. Bukankah yang namanya musim kekeringan adalah satu momen yang tidak diinginkan oleh semua orang? Karena memang kekeringan itu atau tidak ada air itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Air merupakan satu komponen penting dalam kehidupan manusia, sehingga ketika terjadi kekeringan, rasanya orang mau punya uang sebanyak apapun tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang saya mau katakan, bahwa ketika bangsa Israel saat itu mengalami kekeringan, firman Tuhan berkata kepada Elia, Elia pergi dari sini, pergi ke daerah timur dan bersembunyilah di sungai Kerit. Ada apa di sungai itu? Padahal di situ terjadi kekeringan. Tapi apa yang terjadi, bahwa kalau Tuhan yang suruh dan kita taat, maka mujizatnya pasti akan dinyatakan buat kita. Dan ini firman Tuhan katakan bahwa ketika dia ada di sungai Kerit, engkau dapat minum dari sungai itu. Artinya Tuhan sanggup menyediakan jalan-jalannya yang ajaib buat kita yang percaya. Apa yang dikatakan bahwa engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini dia Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan ajaib, apa yang tidak pernah diduga oleh Elia. Mungkin saja Elia saat itu memikirkan mungkin Tuhan kirim mujizat, mungkin saja ada orang kasih makan buat Elia, tapi di luar dugaan yang Tuhan suruh. Tuhan bukan hanya sanggup melakukan perkara-perkara yang biasa, tapi seekor burung gagak. Apa itu burung gagak? Burung gagak kita tahu bahwa salah satu binatang, salah satu hewan, salah satu burung pemakan daging, ya kan? Kalau dia bawa daging, daging itu lebih baik buat dia karena dia pemakan daging. Dan ini yang dikatakan bahwa burung gagak bisa Tuhan kirim, bisa Tuhan perintahkan. Tuhan bisa perintahkan apapun yang Tuhan mau untuk memberkati anak-anaknya yang percaya, katakan amin. Dan saya percaya caranya Tuhan sangat ajaib. Caranya Tuhan sungguh ajaib di luar dugaan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kembali mengatakan apa? Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan katakan. Kalau Elia saat itu mikir, kering,
di mana-mana kering. Siapa nih yang mau Tuhan kirim? Elia berdiam diri lebih lama di daerah itu, tidak akan ada yang namanya mujizat. Elia lalu pergi, Elia langsung melakukan apa yang Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Wow, ini yang saya katakan bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah bahwa ada cara Tuhan. Sekalipun mungkin kelihatannya jalan buntu di depan kita, sekalipun kelihatannya tidak ada jalan keluar di depan kita, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup, Dia sanggup melakukan cara yang sungguh ajaib buat kita. Amin. Karena itu jangan pernah kita mundur, jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita menyerah, tetap maju, tetap berjalan dalam rencana Tuhan, tetap percaya pada janji Tuhan. Mungkin betul kita katakan bahwa tahun ini tahun yang sulit, tahun ini tahun yang kering. Bagi sebagian kita yang pengusaha mungkin bisa berkata, tahun ini tahun yang luar biasa parahnya. Tapi di dalam Tuhan kita mau berkata, tahun ini tahun yang luar biasa berkatnya. Sekalipun keadaan tidak seperti perkataan kita, tapi lewat mulut kita mau perkatakan hal-hal yang dahsyat. Karena kita punya Tuhan yang sanggup memberikan jalan, memberikan cara, bahkan memberikan mujizatnya buat kita. Dan sungguh caranya ajaib. Haleluya, katakan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, ku sembah Kau, Tuhanku berkuasa. Buat kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap anak-anak-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai ketemu pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.